Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sampai saat ini, sehingga kita dapat berpuasa di bulan yang penuh keberkahan ini. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kita kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan kultum yang berjudul Amalan Sunnah di Bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukanlah tentang puasa Ramadan saja, tetapi umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah lainnya. Sebelumnya, apa kabar nih? Semoga sehat semua ya, dan semoga puasanya lancar. Langsung saja, apa sih amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan di bulan puasa ini? Yuk kita simak bersama-sama. Pertama, mengerjakan qiyamul lail. Seperti sabda beliau yakni man qoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebab Aisyah radhiyallahu anha pun berkata, janganlah kalian tinggalkan salat malam, sebab Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya, walaupun beliau sedang sakit atau sedang lesu. Beliau tetap menjalankannya dengan duduk. Salah satu qiyamul lail yang biasa dilakukan di bulan Ramadan, yakni salat tarawih, salat witir, juga salat tahajud, dan salat sunnah lainnya. Kedua, mengakhirkan makan di waktu sahur. Rasulullah menganjurkan untuk makan sahur, bahkan mengakhirkannya, karena di dalam sahur terdapat keberkahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sahur adalah makanan yang penuh keberkahan. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkannya, sekalipun hanya dengan meminum seketeguk air. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Ketiga, menyegerakan berbuka. Ketika berpuasa adalah salah satu waktu terkabulnya doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 orang yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain, 1. Pemimpin yang adil. 2. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. 3. Orang yang dizolimi atau terzolimi. Berbuka adalah waktu terkabulnya doa. Karena saat itu orang yang berpuasa telah menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, memperbanyak sedekah. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak lagi melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Beliau memperbanyak sedekah, berbuat baik, membaca Al-Quran, sholat, zikir, dan i'tikaf. Orang yang bersedekah pun senantiasa mendapat ganjaran yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-lipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Kelima, mempelajari Al-Quran. Dari Ibnu Abbas rahimahullah diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, apalagi pada bulan Ramadan. Ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam pada bulan Ramadan dan mengajaknya membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah adalah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Muttafaqun alaih. Karena sesungguhnya khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Keenam, memperbanyak i'tikaf. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari
yang penghabisan di bulan Ramadan. Muttafaqun alaih. Karena saat iktikaf ini kita akan fokus pada bagaimana beribadah menghadap Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi masalah-masalah duniawi. Untuk itu, ibadah iktikaf membantu kita untuk bisa melaksanakan sholat, puasa, dan tadabbur Al-Qur'an dengan tetap khusyuk dan tumaninah. Mungkin sekian kultum singkat dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.